Sebelum pelajaran mulai, coba testo minggu doa. Yuk. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita doa terlebih dahulu. Doa mulai. Oh ya, Aris tuh, Hadir. Asuri, Atika, Levi, Lutfia, Mazaya. Mazaya dari mana? Rumahnya. Budia. Kita. Muhammad Zain Al-Ma'arif. Mubadila. Mubadila rumahnya mana? NTT. Manggarai. Manggarai kan? Ide. Novel. Sri Mulyani. Lalu Dino. Oke. Sebelum kita mulai, ada yang bawa Quran terjemahnya? Ya. Untuk Levi juga coba dari surat Al-Baqarah ayat 218. Beserta semuanya. Al-Baqarah 218. Qurannya juga besok. Dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mendapatkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Mulia. Sekarang Dino surat Al-Anfal ayat 38. Untuk Al-Anfal 30.
ayat 30. Ya. Yang terang. Artinya, artinya 30. Artinya, dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan membinasakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Sekarang yang ayat 74. Nah, ini apa ya? Lalu ayat 74. Iya, satunya. Waktu artinya ya terus satunya buat satunya. Dan orang-orang yang beriman itu kemudian berhijrah dan beristighfar bersama, maka mereka termasuk golongan orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya berhak terhadap sesamanya. Menurut kitab Allah, sungguh Allah mengetahui segala sesuatu. Sekarang kalau ini Al-Quran itu surat At-Taubah ayat 40 atau ayat 40. Ayat 40. Ya. Ayat baca terus artinya yang keras.
ayat yang kita baca dari grup 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 itu terkait dengan apa yang akan kita bahas kesempatan yaitu tentang hijrah. Coba yang berarti ini menurut kalian ini kurang menurut menit dan lebih ayat yang 12 itu yang terkait dengan hijrah itu apa? Ayat ini yang terkait dengan sejarah hijrah Nabi. Al-Baqarah ayat 218. Baris itu mengharapkan Allah. Terus yang kelompok 2 tadi untuk senang. Maksudnya yang kedua terkait dengan hijrah Nabi di Madinah. Apa itu? Hijrah itu mencari rahmat Allah ya betul. Dari Manggala ayat yang dibaca surat Al-Baqarah 30 terkait dengan apa? Apa? Boleh. Al-Baqarah 30 itu terkait dengan peristiwa hijrah Nabi di Madinah. Itu apa maksudnya, Pak? Ini adalah Di budaya maksudnya apa? Allah adalah sebaik-baik pembalas budaya. Itu maksud terkait hijrah apa? yang kita adalah Allah Ini kaitannya sama hijrahnya. Iya. Kan nanti pembahasan kita adalah hijrah Nabi ke Madinah. Jadi ayat-ayat yang kita baca tadi, yang kita tulis tadi, itu semuanya terkait dengan peristiwa hijrah. Baik yang dibaca kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 itu semuanya terkait dengan peristiwa hijrah. Itu apa? Di budaya itu terkait dengan apa? Allah Maha Pembalas di budaya orang-orang yang terkait dengan apa? Oke, yang hijrah adalah Terakhir, berapa? Analisanya. Oh, di sini dikisahkan bahwa Nabi Muhammad itu diusir, Ya, mengusirmu. Ini Nabi Muhammad di sini diusir, atau di sini sebelumnya dikatakan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Pertama memenjarakanmu. Sini Nabi Muhammad mungkin pernah ingin dipenjarakan dengan niat jahat seperti apa yang dilakukan Abu Lahab di depan rumah Rasulullah, menggali lubang, atau membunuhmu, atau yang dilakukan oleh Abu Jahal untuk menjatuhkan batu dari gunung, atau mengusirmu yang dilakukan oleh rakyat Quraisy terhadap Nabi Muhammad. Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dari ketika itu semua Allah menggagalkan, dari memenjarakannya, malah Abu Lahab sendiri yang kena, membunuh Abu Jahal sendiri yang kena, dan mengusir. Hingga di situ mengusirmu, maka mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu.
mengusirmu, terus Allah menggagalkan itu dengan cara perang Badar. Mereka kalah. Ya, sudah sana. Yang kelompok 3, innalladzina amanu tadi ibadahnya innalladzina amanu. Ini sudah sampai pada orang-orang Ansor. Tadi mana? Yang dibaca kali tadi loh. Coba juga Al-Anfal ayat 74. Coba apa? Coba dia baca yang lagi yang keras biar bisa cerna terkait dengan peristiwa hijrah Nabi ke Madinah. Ya, coba nanti biar teman-teman bisa bantu bacanya jelas. Artinya apa? Ayo, terkait dengan peristiwa hijrah. Kalau hijrah kan sudah, tapi setelahnya itu wa nasoru tadi loh, itu terkait dengan apa? Wa nasoru Itu amankan terus menjadi hijrah. Itu sampai dipikirkan oleh mereka ketika Nabi Muhammad membacakan ayat. maka kalau dalam bahasa Arab itu masih ada satu kaitan. Wa itu namanya waw matoh, itu masih sama dengan walladzina hajaru wa jahadu wa awaw, itu masih sama bukannya. Jadi dan orang-orang yang memberi pertolongan dan tempat tinggal itu siapa itu? Yang memberikan tempat tinggal, memberi pertolongan, Orang Yasrib. Ansor. Jadi itu dia. Jadi pertama orang hijrah. Kalau yang kelompok 3 itu sudah pada taraf orang Ansor memberikan memberikan tempat tinggal, Ansor dan memberikan pertolongan. Jadi semuanya sudah. Yang ketiga ini keempat. Nah, ini terjadi yang al-baral atau bahaya 40 terkait dengan peristiwa hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Ya, Pak. Nabi Ibnu ya. Ilhuma fil ghori itu terkait dengan apa? Peristiwa hijrah. Ilhuma dua orang tinggal di gua. Pak, ceritanya pernah dengar? Ilhuma fil ghori, dua orang pernah tinggal dalam satu gua. Dua orang. Katanya siapa? Yang menemani hijrah Nabi siapa? Abu Bakar. Abu Bakar. Jadi ayat-ayat
pertama ayat dari kelompok 1. Kelompok 1 itu adalah ayat yang mendasari terjadinya hijrah. Jadi sebetulnya peristiwa hijrah itu ada beberapa yang latar belakangi. Semuanya itu masih nunggu wahyu dari Allah. Wahyu Allah yang dibacakan pertama. Terus kemudian kelompok 2 itu terkait dengan alasan berhijrah. Apa? Itu Yang dulu tadi ada banyak pakar, mereka ingin memenjarakan, memenjarakan, dan mereka mengusir. ingin membunuh, ingin mengusir, dan semua itu adalah latar belakang kenapa Nabi dan Rasulullah adalah berhijrah. Kemudian kelompok 3 itu adalah sudah terkait dengan janji. Janji Allah itu tidak hanya orang yang berhijrah saja. Janji Allah itu tidak hanya bagi orang yang berhijrah saja. Wahajaru wajahadu, tapi juga wa'awau, orang-orang yang memberikan tempat tinggal, wanasoru, dan memberikan pertolongan. Kemudian yang keempat itu adalah sebelum sampai Madinah. Sebelum sampai Madinah itu adalah bagian dari strategi Nabi supaya sampai Madinah itu selamat. Caranya apa? Memutar. Nah, dalam bahasa cari jalan yang baru, yang jarang dilewati oleh orang-orang dari Mekah ke Madinah, dengan cara melewati jalur-jalur yang sulit, tapi tidak langsung ke Madinah, tapi dengan cara sembunyi dulu. Ini adalah bagian dari strategi supaya kalau jalan terus pasti terkejar. Kan dibisarkan yang terkejar. Tapi terkejarnya setelah dari gua. Nah, setelah dari gua. Orang yang ingin membunuh. Iya. Jadi walaupun sekarang seperti itu, ternyata kehendak Allah sudah beda. Jadi bersembunyi di gua berapa hari? Bersembunyi di gua berapa hari? 3 hari. 3 malam. Itu bagian juga dari strategi supaya menghindari kejaran orang kafir. Itu adalah bagian dari peristiwa hijrah dan kemudian aspek spiritualnya itu kita kadang-kadang juga tidak mempelajari aspek spiritualnya. Ternyata dasar dari perjalanan itu adalah dari ayat ini. Apa dasar dari hijrah? Dasar kita hijrah itu apa ada di sini? Sebelum hijrah apa? Di sana ada ayat. Sebelum ayat hijrah apa? Innalladzina, sebelum bahagia apa? Dasarnya adalah iman. Bisa dibilang walladzina dasarnya iman dulu. Kemudian orang beriman itu mau berhijrah. Karena hijrah itu adalah menyelamatkan keimanan. Dasarnya adalah hijrah. Ada lagi yang perlu ditanyakan yang kurang paham? Apa itu? Ada yang menanyakan?
Terus ada lagi? Coba dibuka halaman terkait dengan hijrah, peristiwa hijrah. Makna hijrah. Hijrah itu sekarang tidak dengan melakukan sebenarnya seperti itu. Apa makna hijrah? Coba makna hijrah. Terus kemudian jadi itu ya, yang disebut dengan hijrah itu pertama meninggalkan daerah aslinya menuju daerah yang akan kita tuju. Tujuannya apa? Menyelamatkan akidah Islamnya dan mengembangkan risalah Islamnya. Itu harus namanya. Ada yang hijrah mungkin hanya untuk tidak mencari Allah, ada enggak? Ada istilah hijrah karena pindah tempat tinggal, ada enggak? Ada, misalnya dari Pati ke Jogja. Kalau tujuannya untuk belajar ya sama. Tapi kalau tidak ada tujuan untuk mencari ilmu, untuk mengamalkan Islam, itu sama saja tidak dengan hijrah. Ada nilai spiritual keagamaan, mencari ilmu, apalagi misalnya kalau kita bekerja itu Allah dan bekerja. Ya. Bekerja susah. Jadi kalau kita bekerja mencari ilmu, sama juga kita dalam menilai hijrah. Yang penting ada nilai-nilai ibadahnya. Jangan sampai lupa ya. Jangan sampai lupa ada nilai-nilai ibadahnya. Harus kalau kita ada nama ilmunya. Ada nggak yang hijrah bukan karena menjalankan perintah Allah? Walaupun sudah ada janji itu, ya, tadi intaladina ada nggak? Ada dalam surah. Kalau hadis yang masyhur, innamal a'malu binniyat, wa innama likulli imri'in ma nawa. Dalam hadis apa? Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi, hijrahnya karena Allah. Ada juga faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha. Ada tak? Sahabat Nabi itu juga hijrahnya juga ada karena dunia, bisnis pasti ada. Ada juga yang karena imratin yang kedua. Ada juga sahabat Nabi itu hijrahnya karena cari istri. Ada di dalam hadis itu asbabun nuzul daripada hijrah juga seperti itu. Jadi ada niat-niat sahabat yang lain, tidak walladzina amanu iman, tapi dasarnya satu. Kalau saudara ada yang cari ingin beradat. Kalau yang masih muda-muda, tujuannya hijrah adalah cari istri, cari uang tadi, cari harta. Jadi ada juga yang hijrah pada zaman Nabi yang dituduh Nabi saja masih ada
sahabat yang seperti itu, apalagi kita yang jauh dari Nabi, jauh. Jadi ya masih wajar dalam kampanye. Itu kalau dalam kita gereja. Kemudian yang kedua adalah penyebab hijrah. Tadi kan sangat dari hijrah. Penyebab hijrah, yang faktor penyebab hijrah itu pada penyebab hijrahnya. Halaman 50. Ya, penyebabnya saja. Fakta-fakta penyebab hijrah di SD. Ya. Ada beberapa faktor penyebab hijrah Nabi Muhammad SAW dan umat Islam dari Mekah ke Madinah. Pertama, upaya menyelamatkan diri dari umat Islam dari tekanan ancaman serta kaum Quraisy. Dua, upaya memperoleh keamanan dan kebebasan dalam dakwah serta beribadah sehingga dapat meningkatkan usaha dalam berhijrah dan jihad dan Allah untuk mengingatkan dan menginginkan agamanya Islam. Tiga, juga memenuhi dan menjalankan resiko untuk tetap Islam sebagai kedamaian. Pada waktu itu terjadi perang Bani dan Bani Kafir yang sudah berlangsung 50 tahun. Kali ini dipicu oleh persoalan sepele, yaitu saling ngecek dalam ajang perang hijrah antara kedua garis dan kedua demikian pula yang terjadi antara suku Aus dan Khazraj. Undangan resmi dari antara itu sebanyak 2 kali, yaitu pada peristiwa Aqabah 1 dan 2. Di samping itu mengingat terjadi peristiwa dan dakwahnya, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW dan Yasir. Ada peristiwa yang pertama. Peristiwa pertama adalah menyelamatkan diri dari pasukan dari ancaman. Peristiwa ini, sebab yang pertama tadi itu setelah terjadinya Amul Husni. Apa Husni? Tauhid. Jadi orang-orang yang membela Nabi itu meninggal, terutama pamannya siapa namanya? Abu Thalib. Jadi setelah pamannya wafat, itu orang yang membela Nabi itu ya, kalau orang masih terpengaruh ya Nabi pamannya itu masih agak segan. Orang-orang kafir Quraisy itu masih agak segan ketika pamannya Nabi masih ada. Tapi setelah wafat pamannya Nabi, sudah tidak ada rasa segan lagi. Ya seperti tadi, mau dibunuh, mau dipenjarakan, semuanya adalah tadi ayat ini. Rekodoyo apa? Wayang pulau semuanya adalah terjadi setelah orang yang sangat berjasa bagi Nabi maka terjadilah ancaman, penangkapan, apalagi utamanya adalah bagi sahabat-sahabat yang tidak punya kemampuan dari sisi finansial. Tadi kan ancaman diri dan umat Islam yang utama yang tidak punya kekuasaan. Wajar ya di sana sini sama saja. Orang yang tidak punya harta dari kalangan bawah itu semua saja sama. Jadi orang-orang yang tidak. Maka orang Islam yang seperti ini pada zaman Nabi yang menjadi tumbalnya orang kafir Quraisy. Ada sahabat yang dibunuh siapa?
sahabat Nabi yang dibunuh setelah masuk Islam? Siapa? Amr bin Yasir. Amr bin Yasir itu dibunuh karena masuk Islam. Mereka karena apa? Dari golongan orang-orang yang lemah sisi ekonomi. Coba kalau orang Islam yang kuat seperti apa? Umar bin Khattab, nggak ada yang berani. Hamzah, Ali bin Abi Thalib, orang-orang kuat-kuat seperti itu, orang kafir pula kalau mau ya, kalau mau menyakiti pikir-pikir dulu. Kalau berkelahi paling kalah. Maka jadi utamanya adalah menyelamatkan umat Islam yang dari sisi kekuatannya adalah kurang. Yang kedua apa tadi? Upaya memperoleh keamanan dakwah. Ada jaminan keamanan di Madinah. Pernah hijrah ke mana? Rasulullah ada Taif. Mencoba sana mencari keamanan, tapi tidak didapatkan. Kemudian ke Habsyah. Habsyah ya hanya diterima, tapi pengembangan yang tidak kurang. Ya diterima, ya silakan tempat tinggal, tidak seperti di Madinah. Kalau di Madinah ada upaya untuk pengembangan. Kenapa? Tapi kalau dalam bahasa yang penyebab tadi ada take and give, saling membutuhkan antara orang Madinah dan orang Mekah. Apa itu? Beruntungnya orang Madinah datang Nabi apa? Kehadiran dalam Ini yang nomor 3 ada. Keuntungan orang Madinah dengan kedatangan Nabi apa? Menjadi juru damai. Jadi maka beruntungan kita yang tinggal di Indonesia, Yogyakarta. Di Jogja itu banyak suku ya. Orang suku Jawa, suku NTT. Suku apa nanti? Suku apa namanya? Suku apa? Suku budaya, Suku Ahmad. Suku apa? Ya. Nanti kan suku apa ya nanti? Jawa. Suku apa namanya? Beda sukunya. Golongan pun beda. Suku apa? Suku apa? Suku Buta Suwa. Ini adalah Buta Suwa. Loh, ini kan sekarang banyak suku Jawa. Suku Jawa. Ada Sumatera. Tapi semuanya berdampingan dengan aman. Jadi walaupun ada suku-suku beda. Kalau di Arab itu jadi beda. Ini tadi kan dua suku ya. Dua suku saja. Ini perkara kecil itu jadi musuh, jadi perang. Kayak Madura. Itu sudah aman. Jadi dua suku itu take and give-nya adalah datangan Nabi menjadi suku juru damai antara suku-suku di Madinah yang saling bermusuhan. Ini adalah keuntungan dari siapa? Terus kemudian setelah masuk, ini yang dicari oleh Nabi. Setelah masuk, itu adalah faktor yang membantu. Jadi tidak hanya menyelamatkan diri saja, tapi ada faktor yang membantu bagaimana Islam itu bisa berkembang di Madinah. Itu tergambar dari kelompok yang C tadi, faktor yang membantu masuknya Islam ke Yasrib. Apabila percaya
faktor yang membantu masuknya Islam ke Yasin. faktor yang membantu masuknya Islam ke Yasin. Selain dari faktor-faktor yang menjadi sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan hijrah sebagaimana di atas, akan diuraikan beberapa faktor yang membuat Islam mudah diterima dan masuk ke Yasin. Adapun beberapa faktor yang membantu masuknya Islam ke Yasin sebagai berikut. Pertama, orang-orang Yasin adalah orang yang sangat dekat dengan agama Samawi karena banyak mendengar dan mendekatkan dengan orang-orang Yahudi. Kedua, orang-orang Yahudi Madinah sudah sering mendengar tentang berita kenabian Muhammad SAW yang berasal dari bangsa Arab, bahwa mereka akan mengikutinya. Oleh karena itu, orang-orang Arab yang sering menjadi pengikut awal dalam mengikuti Nabi Muhammad SAW. Tiga, orang-orang Arab Madinah, suku Aus dan Khazraj berada dalam pertikaian yang sangat akut. Oleh karena itu, ketika kelompok dari mereka akan bersegera memasuki Islam dengan harapan mereka lebih kuat dari yang lain. Itu tujuannya Islam itu ada ya. Islam datang supaya bisa mendamaikan suku bangsa. Jadi selain apa tadi? Selain orang Madinah sudah sering kali mendengar tentang agama Islam. Jadi sudah, kenapa? Di dalam agama Yahudi itu sudah menyebutkan tentang adanya agama baru yang akan datang, yaitu agama Islam yang juga lagi. Sehingga berita-berita itu sudah biasa didengar dari orang Yahudi di Madinah. Itu menjadi penyebab kenapa orang Yahudi Madinah, orang Madinah itu lebih cepat menerima agama Islam. Bahkan sebelum hijrah itu kan sudah ada orang-orang Madinah yang masuk Islam melalui apa? Jadi sebelum hijrah itu orang Islam, orang Madinah sudah ada yang masuk Islam. Ada berapa itu? Aqabah. Jadi ya, Aqabah itu loh perjanjian itu antara orang Yasin yang masuk Islam. orang-orang Muslim ya. Jadi percaya gini, berita dengan adanya agama baru yang dibawa Muhammad itu sudah terdengar orang Madinah sebelum hijrah. Maka orang Madinah melakukan ibadah haji. Jadi haji sebetulnya ada haji ke Mekah. Kemudian sambil mencari info tentang Nabi, tanya-tanya dijelaskan akhirnya mereka masuk Islam. Jadi masuk Islam, tapi Nabi belum hijrah. Kemudian dari masuknya agama tadi membuat satu kesepakatan, sumpah setia, ajakan dari orang Madinah untuk Nabi supaya datang ke Madinah. Kenapa? Di Madinah bisa lebih giat. Itu janjinya orang-orang Madinah adalah. Terus itu ada yang ingin disampaikan? Coba dari kelompok satu. Ada pertanyaan? Menggalang waktu
guru ya. Betul Pak. Gas. Pangeran, ada yang nanya kan? Ini buka. Ada pertanyaan, mengapa agama Islam pada zaman Nabi sangat sulit diterima oleh orang kafir Quraisy? Karena bertentangan dengan ajaran nenek moyang, itu yang pertama. Yang kedua, karena si faktor datangnya Nabi itu bukan dari suku mereka membenci suku yang ya karena Bani Hashim yang ditunjuk, kenapa bukan suku mereka gitu. Jadi mereka tidak menyukainya. Ada lagi alasannya? Ekonomis. Takut perdagangan patungnya. Perdagangan patung. Nah, gengsi. Kenapa gengsi? Lalu ya, orang-orang gengsi. Kenapa gengsi? Yaitu seperti Abu Jahal. Kan oleh itu kan Abu Jahal itu tahu Karena apa yang dijawab. Abu Jahal Abu Jahal itu tahu kalau Islam itu adalah agama yang benar, tapi dia tidak mempercayainya karena berbeda suku. Abu Jahal itu masih suku Quraisy dong? Bukannya dari suku kayak Bani Hashim, Bukan Hashim, dari keturunan, beda keturunan. Itu salah satu kenapa kafir Quraisy Islam sulit berkembang di Mekah pada saat itu ya, karena masih ada ego itu gengsi misalnya apa? Misalnya Gary jadi seorang dai, terus kemudian ngosok apa muliai saya, karena gengsi kita ada namanya orang tua itu begitu. Ngosok kasih kok muliai saya ada. Kenapa? Orang-orang tuanya Nabi itu kan masih muda pada itu. Yang itu kan gengsi, yang benar sih. Masyarakat gengsi, maksud saya orang tua kok melu bocah, ikut bocah, maka itu gengsi. Ada atau kita yang kadang-kadang sulit menerima kebenaran dari orang yang di bawah kita. Banyak dari kita itu kadang-kadang sulit menerima kebenaran yang berasal dari orang yang di bawah kita. Baik dari umur, ekonomi, apalagi kedudukan, itu biasanya seperti itu sulit menerima kebenaran. Maka yang benar apa? Kalau kata Nabi apa? Kalau yang betul yang benar itu ambillah kebenaran walaupun dari dunia. Artinya apa? Siapapun yang benar dari manapun asalnya, kalau benar ya benar. Iya. Walaupun keluar dari lubang pembuangan. Nah, yang paling cek. Kalau emas ya emas, walaupun dari kotoran.
kebenaran itu semuanya adalah kebenaran walaupun berasal yang menyampaikan adalah orang-orang yang tidak level atau gimana. Itu bagian daripada gengsi menerima kebenaran dari orang yang membawa kebenaran. Coba yang misalnya peristiwa hijrah ke Yasin, ada oke. Di Malaka ya, ada.
Tapi semuanya itu kalau kita menjalankan kita menjadi pertolongan Allah. Kalau dari sisi logika sudah kejar tadi ya surah tadi, kemudian kebudayanya jatuh, itu tidak lepas daripada pertolongan Allah. Karena apa? Pertolongan Allah itu kalau di sisi logika tidak akan juga, sehingga pertolongan Allah dari baik ketika dibuang terus dari perjalanan itu kita tidak akan dari misalnya saja andai kata tidak ada pertolongan Allah, kata Nabi adalah bahwa Allah itu senantiasa bersama kita. Maka kalau dalam bahasa kita ya sebagai penyemangat, utamanya yang belajar yang jauh-jauh itu, ayat At-Taubah ini menjadi penyemangat kita. Ya, Natika, Nabi itu apa? Latanda innallaha ma'ana. Kalau kita dalam kesulitan kita belajar yang jauh-jauh, kita ingat apa keluarga di rumah, terutama kalau pas hari raya, maka sebagai penyemangat adalah tidak usah khawatir karena Allah itu senantiasa bersama kita. Itu adalah ya sebab dalam belajar kita yang jauh-jauh itu semuanya jauh ya, yang katanya itu sebagai penyemangat saja, penyemangat supaya belajar kita la tahzan innallaha, Allah itu senantiasa menolong kita, utamanya apa? Orang-orang berada di jalan Allah. Kenapa? Senantiasa Allah itu mengirim malaikat bagi orang-orang belajar itu. Senantiasa melindungi orang-orang belajar. Itu adalah janji Allah terhadap orang yang kita niat belajar, berjihad dan Allah, insya Allah tujuan kita akan tercapai. Itu bagian daripada hikmah. Sama saja ketika kita belajar di tempat lain, sama saja tadi hijrah, niat kita mencari ilmu pasti, ya, pasti akan menemukan sesuatu yang lebih, insya Allah. Itu janji Allah ya. Orang-orang yang berhijrah pasti akan menemukan jalannya. Ini itu kan kurang lebih ya. Kita akhiri pelajaran pada siang ini. Semoga rumah hijrah kesempatan yang dapat untuk kita semuanya, untuk rumahnya bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Itu